Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, kali ini kita akan mempelajari praktek dari mata kuliah algoritma pemrograman. Setelah sebelumnya ada Visio, ya, dimana dengan Visio kita bisa membuat flowchart menjadi lebih rapi, ya, seperti ini, dan lebih praktis daripada kita membuatnya dengan Word, ya, atau yang sejenisnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menerjemahkan flowchart yang sudah kita buat ke dalam suatu bahasa pemrograman. Jadi sekali lagi perlu diingat bahwa flowchart ini berlaku umum untuk segala macam bahasa pemrograman, ya. Nah, berhubung kita akan menggunakan Java yang lebih spesifik, ya, seperti yang dapat kalian lihat pada file teori ajar yang sudah pernah saya share, ya. Nah, di sini kalian bisa melihat untuk bisa menjalankan Java sudah pasti ini harus dilakukan setup dulu terhadap komputer kalian. Nah, ini cara setupnya ada di file yang dapat kalian download juga bersamaan dengan session ini, ya. Nah, nanti kita akan menggunakan satu IDE, ya. Nah, IDE di sini yaitu Eclipse, di mana di sini udah lengkap semua, ada compilernya, ada virtual machine-nya, ada API-nya, ya. Jadi tidak perlu satu-satu diinstalkan, ya. Nah, nanti kita akan menggunakan Eclipse sebagai editor kita. Oke, sekarang gimana caranya? Nah, cara pertama adalah kita klik icon Eclipse, ya, yang ada pada desktop kalian. Oke, nah ini adalah ini adalah layar dari Eclipse, ya. Nah, di sini ada panel, ya, panel Windows yang memuat seluruh project yang ada, ya. Nah, kemudian di bawah sini adalah layar untuk konsol, ya, layar untuk konsol yang nantinya akan menampilkan hasil dari output kita, ya, output dari program yang telah kita bikin, seperti itu, ya. Yang lain juga ada panel, dan untuk lebih advance lagi, di sini saya tidak akan membahas Eclipse ini lebih mendalam, ya, karena di sini tujuan dari mata kuliah algoritma adalah kalian bisa menerjemahkan logika program, ya, logika pemrograman yang sudah kalian buat dengan flowchart ataupun dengan pseudocode, ya, ke dalam bahasa pemrograman yang sebenarnya. Jadi mau apapun bahasa pemrograman, yang mau Java kah, PHP kah, C kah, C++ kah, itu sama, ya. Caranya adalah sama. Yang perlu kalian pelajarin adalah sintaksnya, sintaks yang ada di dalam bahasa pemrograman tersebut yang sudah pasti agak sedikit berbeda-beda. Nah, seperti misalnya dalam Java, seperti yang bisa kalian lihat pada halaman 41 dalam modul kalian, ya. Di sini ada yang namanya kelas dan method. Nah, penamaannya seperti apa? Kalian bisa lihat di sini, ya. Kemudian penamaan filenya itu harus diikuti oleh extension .java di belakangnya, di mana nama filenya itu adalah harus sama dengan nama kelas. Jadi kalau kalian bikin kelasnya hello world dengan huruf H dan W-nya ini besar, ya, maka di sini juga harus H dan W yang besar. Kalau salah aja salah satu hurufnya kecil, ya, maka nanti akan terjadi error. Oke. Kemudian ada satu lagi yang harus kalian ketahui, bahwa seluruh program dalam Java itu program utamanya diletakkan di dalam blok public static void main. Oke. Nah,
untuk itu kita kembali ke Eclipse ya. Hal pertama yang perlu kita lakukan pada Eclipse adalah kita mengklik new ya, mengklik icon new. Nah, kita pilih di sini New Java Project. Nah, akan keluar layar dialog ya untuk mendefinisikan Java project-nya. Oke, kita akan buat misalnya ini project name-nya adalah Alpro ya, Alpro Java. Oke, kemudian kita tentukan location-nya ya. Nah, misalnya ini belum di use default kan, kalian bisa membrowse. Ya, akan tinggal pilih di mana lokasinya nanti. Ya. Nah, saya akan aktifkan use default location karena saya sudah menetapkan dari sebelumnya bahwa location yang akan saya gunakan adalah di drive A, di dalam folder dan subfolder apa. Nah, kemudian kita pilih GRE yang akan kita gunakan. Nah, ini otomatis dia akan mendetek ya kalau instalasi Java-nya sudah tidak ada error, otomatis Eclipse akan mendetek GRE yang ada ya. Oke, project layout-nya kita pilih create separate folder for source and class file ya. Kita pilih ini, kita akan memisahkan folder antara kelas dengan file source-nya. Oke, kita klik finish. Nah, kalau bisa lihat di sini muncul ya apa yang namanya Alpro Java. Nah, pada Alpro Java ini ya kalian dapat lakukan klik kanan. Ya, kemudian kalian pilih new class. Oke. Nah, di sini kita langsung memberikan penamaan kelasnya. Jadi kita tidak perlu lagi mengetikkan kelasnya pada jendela codingnya, ya karena nanti akan otomatis tergenerate. Oke, di sini saya akan membuat nama kelasnya adalah kelas Java pertama. Nah, kita pilih modifiersnya adalah public ya. Nah, di sini di metodenya ya kita perlu mencentang public static void main ya. Untuk apa? Agar nanti kita tidak perlu lagi mengetikkan public static void main ya. Jadi nanti begitu kita klik finish, otomatis nanti akan muncul nama kelasnya dan public static void main langsung. Jadi kita cuma tinggal menuliskan variabelnya aja. Oke, selanjutnya kita klik finish. Oke, kalian bisa lihat ini adalah file Java yang tadi sudah kita deklarasikan ya di jendela Windows-nya ya. Nah, kalau kalian menggunakan pemrograman konvensional ya, dalam artian kalian menggunakan notepad ya, maka ini semua harus kalian ketikkan satu persatu ya. Nah, tapi karena kita menggunakan IDE, ini sangat membantu mempercepat pekerjaan kita ya, maka kita hanya tinggal menggunakannya saja. Oke, di sini hal pertama yang akan kita coba lakukan adalah ya, kita akan mencoba untuk menuliskan sintaks dasar di mana untuk menampilkan satu kata yaitu hello world ya. Nah, ini penting kalian tahu bahwa dalam Java untuk menampilkan suatu isi dari program adalah menggunakan perintah system.out.print. Nah, oke, di sini kita akan buat ya. Kita akan kita akan menampilkan
menampilkan ya, menampilkan string ya. Nah, ini biasanya dia akan muncul. Nah, inilah enaknya kita menggunakan IDE, akan muncul yang namanya suggestion ya. Jadi kita nggak perlu, kadang nggak perlu kita mengetikkan sampai habis ya. Oke. 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 Ya. Nah, di sini kita beri tanda string ya. Kita akan kita akan menampilkan kata misalnya halo semua, halo semua. Kemudian misalnya kita mau buat lagi kata yang lain ya. Ya, halo semua, apa kabar? Kabar. Nah, ini apapun yang ada di dalam tanda kurung di antara tanda petik itu akan ditampilkan di layar nantinya. Nah, ya. Sekarang kita lakukan save ya. Kita pilih tanda save. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan program ini. Nah, kalau di dalam pemrograman konvensional ya, dalam arti kita tidak menggunakan IDE, kita harus membuka command prompt, kemudian kita harus mengetikkan sintak Java dan kemudian diikutin oleh folder di mana kita menyimpan file ini ya, jadi panjang ceritanya. Oke, karena ini kita menggunakan IDE, maka kita cukup mengklik icon running ya, icon run ini, ataupun kalian bisa menekan ya Ctrl F11 ya. Nah, jadi ini kita klik, kita bisa lihat di konsol. Nah, akan muncul halo semua, apa kabar ya. Nah, kita bisa lihat ini adalah hasilnya. Jadi tidak ada lagi error di sini ketika di compile. Dan satu lagi hal yang menguntungkan dengan kita menggunakan IDE adalah bila ada error ketika kita sedang melakukan coding, itu nanti akan muncul ya, akan muncul tanda di sebelahnya ya, misalnya ya. Nah, kalau bisa lihat muncul tanda errornya di sini. Langsung bila kita taruh mouse-nya ke atas icon tersebut akan muncul apa errornya ya. Jadi ini keuntungan dari menggunakan IDE ya. Nah, sekarang kita kembali ke pengenalan terhadap Java-nya sendiri, terhadap sintaks Java ya. Di sini kalian lihat halo semua, apa kabar, tanpa ada spasi ataupun bedah baris. Nah, untuk itu kalian bisa melakukan hal seperti ini. Kalian cukup menambahkan spasi sebelum apa kabarnya. Oke, itu metode pertama. Kita save dulu, kemudian kita runkan kembali ya. Oke, kita runkan kembali. Nah, jadi sudah ada space-nya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan membuat dia ada pada baris kedua ya. Kita akan buat sesuatu yang ada bisa ditambah pada baris kedua. Jadi kita misalnya akan di baris keduanya akan bikin ini adalah coding Java pertamaku, misalnya seperti ini ya. Kita akan menampilkan ini di baris yang kedua. Maka di sini kita cukup menambahkan line ya, jadi system.out.println, bukan lagi print ya. Jadi tahu perbedaannya ya. Kalau print itu untuk untuk menampilkan
output semuanya dalam baris yang sama. Tapi untuk melakukan pindah baris kita menggunakan println. Nah, sekarang kita akan menampilkan kata ini di baris yang lain, gitu ya. Nah, kita menggunakan sistem out.println. Nah, di sini terkadang kalau memorinya agak sedikit loss ya, kita perlu menambahkan di dua ini println-nya. Kita tekan save ya, kemudian kita runkan kembali. Nah, kalau bisa lihat ya, jadi semua apa kabar dalam satu baris. Kemudian ini adalah coding Java pertamaku, itu muncul di baris yang keduanya. Jadi ini adalah sintaks dasar dari Java ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau memindahkan ya, kalau kita mau memindahkan flowchart yang sudah kita buat ke dalam Java-nya. Nah, oke. Sebelumnya ya, kalian perlu kembali melihat pada materi teori kita ya. Hal pertama yang perlu kalian ketahui adalah masalah variabel ya. Jadi kalau dalam Java, itu ada variabel itu dia selalu diikuti oleh identifier-nya dulu ya. Nah, jadi misalnya nama identifier itu adalah nama variabelnya, udah pasti. Tipenya itu ada lokal, ada class, ada instance ya. Kemudian ada nama tipe datanya. Tipe data variabelnya bisa kalian lihat di sini ya, tipe data primitif ya. Jadi sesuaikan dengan tipe data yang akan kalian tampung ya. Nah, misalnya kita mau menampilkan variabel kata ya di dalam sistem out.println ya. Jadi misalnya kita buat seperti ini, sistem out.print ya. Ya, diakhiri oleh tanda titik koma ya. Kita misalnya mau buat variabelnya. Nah, di sini kita buat dulu variabelnya. Misalnya untuk tipe data ya, untuk tipe data string misalnya. Ya, kita membuat string kata ya, sama dengan, kita lihat ada sedikit error di sini apa. Nah, ya, kita lihat string kata saya. Di sini kita perlu menambahkan suggestion di sini ya, saya. Jadi kita akan membuat nanti di sininya adalah saya. Kata. Kok saya sih? Kata. Nah, oke. Ya. Kita save. Ya. Kita run kembali. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi di sini ada, kita bikin dulu variabelnya apa, tipe datanya adalah string, nama variabelnya adalah kata, isi dari kata itu adalah saya. Sehingga nanti ketika kita akan menampilkan isi dari variabel, kita cukup memanggil variabelnya yaitu kata, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat ini ya, kita akan membuat penerjemahan flowchart segitiga ya, menghitung luas segitiga ke dalam program Java. Nah, seperti apa caranya? Sama seperti yang tadi, kita lakukan klik pada
project panel di sebelah kiri, kita klik kanan, kita pilih new, kita pilih kembali kelas. Nah, seperti yang tadi, sekarang kita akan memberikan nama kelasnya. Misalnya kita akan buat nama kelasnya adalah segitiga. Nah, oke, jangan lupa kita centangkan publish fontnya, ya. Kita klik finish. Oke. Nah, di sini sekarang kita akan mulai untuk mencoba menerjemahkan flowchart ini ke dalam bahasa pemrograman Java. Baik. Hal pertama yang kita lakukan, ya, kalau dari sini adalah kita akan membaca variabelnya dulu. Ya. Nah, di sini ya, variabelnya kita deklarasikan seperti tadi, ya. Jadi variabel alas dan tinggi. Nah, oke, kita buat dulu alas, ya, kita buat dulu tinggi. Nah, untuk Java karena ada aturannya, ya. Tadi kita sudah lihat contohnya sebelumnya, ya. Saya demokan tentang variabel kata yang dimana diikutin oleh tipe datanya di depan. Nah, untuk segitiga, karena data yang akan kita gunakan adalah untuk menghitung otomatis, ini adalah data matematis, ya. Maka kita harus memilih tipe data yang sesuai. Nah, jadi tipe datanya ada byte, ada short, ada integer, ada long, ya, dan seterusnya. Kalian bisa membaca sendiri, ya. Nah, di sini kita akan menggunakan integer, ya, sebagai tipe data yang akan menampung nilai dari alas dan tingginya. Oke, jadi di sini kita bikin integer alas, ya, dan di sini juga kita bikin integer tinggi. Nah, di sini kita tidak mempelajari dulu bagaimana membaca input dari user, ya, tapi kita akan mempelajari dulu bagaimana bila nilainya kita deklarasikan, ya. Jadi misalnya nilai alasnya ini adalah sama dengan, ya, nilai alasnya ini adalah sama dengan 10 misalnya, ya, nilai alasnya adalah 10. Kemudian nilai tingginya adalah misalnya 5, ya. Nah, sekarang kita kembali ke flowchartnya, ya. Proses selanjutnya adalah menghitung luasnya. Nah, jadi otomatis, ya, kalau seperti ini, ketika kita menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, kita membutuhkan satu variabel lagi, yaitu variabel luas, karena nanti variabel ini yang akan digunakan untuk melakukan outputnya. Nah, kita panggil sekali lagi namanya, ya, integer luas, ya, integer luas. Oke, integer luas, ya. Nah, sama dengan, ya, alas. Nah, kita lihat alas dikali tinggi, ya, per 2. Nah, ingat, ya, ini alas kali tinggi per 2. Oke, ya. Nah, ini sekarang kita akan memanggil dia untuk ditampilkan. Bagaimana caranya? Nah, kita pakai system.printout kembali, system.out, ya, out dot print ya, apa, luas. Nah, sekarang kita save, kemudian kita runkan. Nah, kalian bisa melihat hasilnya adalah 20
ya, karena 10 dikali 5 adalah 50 dibagi 2 adalah 25. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah cara untuk menerjemahkan flowchart yang ada. Nah, dari sini misalnya nanti kita bisa memodifikasi ya. Kita sedikit akan lakukan modifikasi. Misalnya ya, sebelum kita buat sistem auto print adalah luas ya, misalnya kita mau buat di sini ya, kita tampilkan lagi, misalnya kita copy aja biar cepet ya, misalnya kalau kita mau bikin kata-kata ya, mau bikin dialog, misalnya sistem auto print learn ya, nilai alas adalah ya, nilai alas adalah variabel concat-nya kita panggil nama variabel. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita printkan kembali tingginya kita panggil tinggi, nama variabelnya tinggi. Nah, sehingga di sini kita bisa buat ya, luas segitiga adalah seperti ini. Kita lakukan save ya. Nah, ini kita berikan print learn semuanya ya, agar pindah baris semua. Ya, kita buat print learn semuanya. Oke, kita save kan, kemudian kita run kembali. Oke, kita bisa lihat nilai alasnya adalah 10 ini dari variabel yang kita deklarasikan. Kemudian tingginya 5 dari sini, kemudian luas segitiganya adalah sekian ya. Nah, jadi ini adalah cara bagaimana untuk menerjemahkan flowchart ke dalam pemrograman. Nah, ini sudah selesai sampai di sini ya. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah kalian mencoba dari flowchart yang sudah kalian buat, kalian coba buat program sederhananya seperti ini ya. Oke, di materi selanjutnya ya, saya akan menunjukkan bagaimana cara kita membaca input dari user. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana membaca inputan dalam bahasa Java. Oke, di materi yang sebelumnya ya, kita sudah belajar ya bagaimana sintaks basic dalam Java, dan kita juga sudah belajar bagaimana menerjemahkan flowchart yang sudah kita susun ke dalam pemrograman ya. Nah, pada file segitiga .java ya, di sini kita hanya mengcoding ya tanpa ada dialog ya, artinya tidak ada masukan dari user ya. Jadi misalnya nih, ada nilai alas sama nilai tinggi, kita sudah mendeklarasikan di sini berapa nilainya. Sekarang yang mau kita lakukan adalah kita membaca inputan dari nilai tersebut. Jadi nilainya tidak kita deklarasikan berapa, tapi nanti user yang akan memberikan nilai masukannya gitu. Jadi kita menyediakan program untuk menghitungnya gitu ya. Nah, dalam Java supaya bisa dilakukan itu, maka kita perlu melakukan import
ya, import terhadap library yang ada pada Java, yaitu dengan import java.util.scanner ya. Nah, seperti ini kalian bisa lihat di halaman 65 dari modul kalian ya, dari materi ajar kalian. Oke, di sini kita pertama adalah melakukan import java.util.scanner, kemudian kita membuat objek ya. Setelah membuat objek, kita kemudian akan menggunakan metodenya untuk setiap variabel. Nah, sekarang kita coba dengan Java ya. Caranya masih sama pada program pada project Alt-Pro Java ya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih new, kita pilih class. Ya, di sini kita buat misalnya input segitiga, input ataupun hitung segitiga ya. Kita buat hitung segitiga. Nah, seperti ini. Jangan lupa public void-nya kita cek ya. Kemudian kita klik finish. Oke. Nah, seperti ini. Maka kemudian kita lakukan ya import java.util.scanner. Ya, ini adalah pengkodingannya. Kita kembali sedikit ke teorinya. Di sini langkah-langkahnya adalah pertama kita melakukan import Java util scanner ya. Nah, di sini harus dituliskan pada baris pertama ya, pada bagian teratas dari coding sebelum kita masuk ke blok kelasnya ya. Nah, ini gunanya adalah untuk memanggil library pada Java yang akan mengeksekusi setiap inputan dari user. Nah, di sini kita kembali sama dengan program segitiga sebelumnya, ya kan? Ada alas, ada tinggi, ya. Nah, di sini misalnya kita buat deklarasikan variabelnya ada A dan T, ya. Ini kalau mau dibuat alas boleh, dibuat tinggi boleh, ya. Tapi di sini kita menggunakan modifier static, ya. Nah, untuk semua variabelnya. Nah, kalau di segitiga.java kita hanya punya 3 variabel ya. Nah, di sini kita tambah 1, ada yang namanya variabel S. Variabel S ini adalah variabel yang digunakan untuk membaca inputan dari user. Nah, tipe data dari variabel ini adalah scanner, di mana scanner ini ya kita ambil dari library yang kita import tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal masuk ke blok coding utama. Kita kembali ke teori kita. Ya, tadi langkah pertama sudah. Kemudian kita membuat objeknya ya. Objeknya adalah seperti ini ya, S ini adalah variabel static scanner tadi ya. Objeknya adalah scanner ya, sistem in. Jadi ini untuk sistem inputnya ya. Nah, setelah itu kita mulai buat dialognya ya. Ini kita tampilkan dialog ya, misalnya masukkan alas ya. Jadi kita akan meminta user untuk memasukkan alasnya. Oke. Kemudian untuk membaca inputan dari alasnya adalah kita memberikan nilai dari variabel di sini. Ya, perhatikan beda dengan yang segitiga. Tanpa inputan kita langsung memberi nilainya ketika kita mendeklarasikan variabelnya. Tapi di inputan ya kita
membaca inputannya adalah A sama dengan, bukan di sini ya, bukan pada blok deklarasi tapi pada bodinya ya. Jadi A sama dengan ya objeknya, objek dari variabel yang kita deklarasikan yaitu S scanner ini dan next in. Nah, ini adalah step terakhir. Nah, karena kita menggunakan tipe integer, maka kita menggunakan next in. Ya. Nah, berbeda kalau kita menggunakan string ataupun kalimat, ya, kita memakainya adalah next line. Oke. Hal yang sama juga kita lakukan pada dialog selanjutnya, yaitu untuk meminta user memasukkan nilai tingginya. Ya, jadi ini sama, ini dialognya, tingginya berapa, dan nilai dari variabel T, nah itu juga dideklarasikan di sini, dibaca berapa inputannya. Nah, selanjutnya kita tinggal buat bahwa luas sama dengan A kali T per 2. Nah, ini sama dengan ini. Ya, sama dengan baris ke-8 pada segitiga.java. Ya. Nah, luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Nah, kemudian hasilnya kita tampilkan, di mana akan menampilkan berapa nilai alasnya, berapa nilai luasnya, berapa nilai tingginya, dan berapa hasil luas yang didapatkan. Jadi sama seperti ini ya. Nah, ini kita akan buat misalnya luas segitiga. Ya, kita akan buat misalnya sini luas segitiga adalah, nah seperti ini. Kemudian kita save ya, dan selanjutnya kita klik run. Nah, kalian lihat di sini yang pertama sekali keluar adalah masukkan alas, apa yang ada di baris ke-12. Nah, di sini kita masukkan alas, kita buat misalnya 100. Kemudian kita enter. Nah, akan diminta untuk memasukkan tinggi ya. Kita buat tingginya adalah 50 ya di sini. Ya, jadi kita memberikan nilai 50, berarti program sedang mengeksekusi program ini, barisan program ini. Kemudian kita enter. Nah, maka akan keluar luas segitiga adalah A. Membaca variabel A. Berapa nilai A? A yang tadi kita masukkan adalah 100. Kemudian dikalikan. Nah, ini ada perkalian. Nah, dikalikan ya dengan T. T ini adalah kita masukkan tadi adalah 50. Ya, maka kemudian dibagi dengan 2, maka sama dengan luasnya adalah 2500. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak terlalu susah untuk melakukan inputan. Oke, baik, materi untuk pemrograman Java sudah sampai di sini ya. Selanjutnya menjadi tugas kalian untuk menerjemahkan flowchart yang sudah kita pelajari selama semester ini untuk di coding menggunakan Java ya, sehingga nanti itu yang akan menjadi poin untuk tugas akhir kalian. Baik, terima kasih untuk segala atensinya selama mengikuti perkuliahan. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat terus ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.